Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Sejarah dan Falsafah Olahraga dengan dosen pengampu Aditya Gumantan. Hari ini saya akan membahas tentang materi Sejarah dan Falsafah Olahraga, yaitu perkembangan olahraga di Indonesia. Selamat mengikuti. Oke, perkembangan olahraga di Indonesia. Yang pertama adalah perkembangan sebelum kemerdekaan, yaitu pasca Orde Lama, Orde Baru, dan pasca kemerdekaan. Saya akan membahas pasca Orde Lama, yaitu bagaimana sebelum pasca Orde itu kita dipengaruhi oleh gaya pemikiran Belanda. Kita lihat bagaimana selama 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda, dan itu mempengaruhi perkembangan olahraga yang ada di Indonesia. Sehingga paham-paham Orde Lama tersebut, paham-paham penjajahan Belanda sangat mempengaruhi bagaimana proses perkembangan olahraga di Indonesia. Selanjutnya, selain Belanda, ada yang mempengaruhi sangat besar adalah kontribusi Jepang. Bagaimana Jepang memiliki peranan yang penting dalam perkembangan olahraga di Indonesia. Nah, yang kita bahas akan lebih kuat adalah fase Orde Baru. Yang kita lihat bagaimana ketika masuk dalam Orde Baru, perkembangan olahraga di Indonesia menyebutkan sebenarnya perkembangan olahraga Indonesia ini terbagi menjadi paham di masa penjajahan Jerman, Swedia, dan Austria. Dan lihat bagaimana ciri-ciri perkembangan olahraga itu sendiri, bagaimana ketiga negara tersebut mempengaruhi perkembangan olahraga yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, sistem olahraga Jerman, kita lihat bagaimana Jerman menguasai dunia pada saat itu, ternyata mampu memberikan pola olahraga yang ada di Indonesia. Perkembangan olahraga secara formal pada masa penjajahan diawali ketika permulaan abad ke-19. Masuk berkembang olahraga yang diciptakan oleh Gutsmuth tahun 1759. Dan pada saat perkembangan setelah itu, masuk pemahaman olahraga yang dikembangkan oleh John Spitz di negara Belanda. Pemahaman menurut Gutsmuth itu terbagi menjadi 3 dasar. Yang pertama, yang mempengaruhi olahraga Jerman adalah terbentuknya harus dengan saraf-saraf. Yang kedua, senam harus mempunyai faktor atau elemen kesempurnaan. Dan yang ketiga, senam harus menambah keberanian dan ketangkasan. Contohnya bagaimana? Kita lihat bentuk latihan dalam gerakan menurut Gutsmuth seperti bela diri, berlari, melompat, melempar, gulat, memanjat, keseimbangan, bermain tali, berenang, dan latihan panca indera lainnya. Itu yang dimaksud dengan Gutsmuth. Nah, dalam bukunya, Gutsmuth mengatakan yang dimaksud dengan fungsi olahraga itu sendiri, yang pertama, fungsi rekreasi setelah berlatih. Yang kedua, menambah kegembiraan, kesehatan, dan perkembangan sifat sosial. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi guru untuk mengenal muridnya secara lebih dekat dan menciptakan suasana persaudaraan antara guru dan murid. Nah, itu yang difungsi menurut Gutsmuth mengatakan peranan olahraga Jerman di Indonesia. Komponen apa saja sih yang harus dimiliki dalam olahraga itu sendiri? Biasanya yang pertama adalah titik tolak dan kerja sistem dalam perkembangan olahraga itu sendiri, di mana sifatnya memiliki latihan seperti aba-aba bersifat militer, lebih cenderung ada ketegasan. Kedua, pelaksanaan menghendaki keseragaman dan persamaan waktu yang sama. Yang ketiga, latihan ditunjukkan kepada memperkuat otot-otot. Yang keempat, kebanyakan terdiri dari latihan statis. Yang kelima, dalam pelaksanaan diperlukan latihan-latihan khusus. Nah, dalam olahraga ini ditekankan bagaimana lebih dipertegas dalam sistem olahraga ini. Selanjutnya, dalam selain olahraga dipahami oleh Jerman, ternyata ada negara yang mempengaruhi perkembangan olahraga Indonesia, yaitu Swedia. Perkembangan ini dilihat oleh Per Hernik Link yang mula-mula dibawa oleh para perwira kesehatan Angkatan Laut Belanda. Sistem ini masuk pula ke sekolah-sekolah pada tahun 1910 sampai 1920 Masehi, mulai diadakan kursus guru sekolah dilengkapi perlengkapan sistem latihan di Swedia. Perbedaan pokok sistem Swedia dengan Jerman terletak pada titik tolak. Titik tolak kerjanya yang berbeda. Jika tolak kerja Jerman adalah kemungkinan gerak, maka Swedia didasarkan oleh guna gerak itu sendiri. Setiap gerak harus
jelas fungsi dan terutama dalam segi anatominya. Bagaimana ketika kita akan mengotot latihan otot bicep atau tricep dan bentuk otot-otot lain lebih terukur dalam latihan olahraga Swedia ini. Nah, latihan olahraga Swedia ini adalah mempertegas nilai-nilai kesehatan yang ada. Nah, sistem olahraga Swedia ada 4 macam. Yang pertama, senam militer dalam bentuk latihan ketangkasan dengan menggunakan alat sehingga dapat menghadapi lawan. Tujuan lainnya adalah diarahkan untuk membentuk keselarasan antara senjata dan pemakainya. Bagaimana kita lihat pada saat itu perang masih olahraga ditujukan untuk persiapan kita menghadapi perang. Bentuk latihannya dalam senam militer ini adalah seperti anggar, senapan bersangkur, dan tombak, dan serta alat-alat lainnya yang bertujuan untuk persiapan untuk fase perang. Nah, yang kedua, dalam olahraga Swedia itu ada senam medis yang bertujuan meningkatkan kesehatan, penyembuhan, dan mengatasi gangguan tubuh untuk latihan seperti massage dan latihan-latihan pada zaman kuno. Yang ketiga adalah senam pedagogis, latihan senam yang dilakukan sendiri tujuannya untuk membentukkan keselarasan tubuh. Dan yang terakhir adalah senam elastis dengan tujuan melatih sikap dan gerak perwujudan, pikiran, perasaan, dan keselarasan jiwa. Nah, itu yang dimaksud dalam olahraga Swedia. Nah, olahraga dan Swedia ini lebih terukur. Bagaimana yang kita lihat saat ini adalah adanya pendahuluan, adanya inti, dan adanya penutup. Kita lihat adanya warming up, gerakan inti, dan ada gerakan penutup. Nah, itu yang kita pahami sampai saat ini yang dipakai dalam olahraga dalam paham negara Swedia itu sendiri. Dan lebih terukur, lebih jelas apa-apa saja yang harus dihasilkan dan dilakukan pada olahraga sistem Swedia itu sendiri. Sifat dan tanda sistemnya, yang pertama, semua latihan dipertanggungjawabkan secara anatomis dan fisiologi. Yang kedua, pada waktu melakukan latihan diutamakan sikap baik dan juga cara melakukannya. Selanjutnya, setiap pembelajaran mempunyai pembagian latihan dan tetap pada latihan tertentu. 4, alat yang digunakan dimaksud untuk memberikan faedah dari kegerakan itu sendiri. Yang terakhir, latihan tidak memberikan kegembiraan karena tidak hidup. Nah, ini lebih cenderung ketegasan bagaimana latihan ini bertujuan pada latihan pembentukan kesehatan itu sendiri yang dimaksud dalam sistem olahraga Swedia. Nah, lanjut. Setelah olahraga Jerman, Swedia ternyata ada satu negara yang mempengaruhi perkembangan olahraga Indonesia. Bagaimana perkembangan Austria? Perkembangan olahraga setelah Perang Dunia ke-1 tahun 1914 sampai tahun 1918, masuklah sistem Austria diciptakan oleh Bonhoeffer, didorong dari keadaan anak akibat perang yang memerlukan perubahan pendidikan. Dan itu mengganggu secara psikologis bagaimana peranan olahraga saat itu sangat dibutuhkan. Sistem Austria berpangkat pada anak-anak vom Kind aus dengan memperhatikan aspek-aspek pedagogik dalam menyajikan latihan-latihan itu sendiri. Yang selanjutnya, latihan disusun secara sistematik dan kategori berjenjang, normalisasi, pembentukan, prestasi, dan seni gerak itu sendiri. Dan yang poin yang keempat, setiap pembelajaran dilakukan pendahuluan. Latihan ini bertujuan untuk membuat anak tertib. Nah, sistem olahraga Swedia ini lebih cenderung memakai pendekatan psikologis. Bagaimana menyiapkan anak-anak pasca terjadinya perang sehingga sistem ini lebih terlihat manusiawi, tidak terkesan militer. Nah, prinsip pada sistem olahraga Austria mengedepankan aspek pendidikan yang pertama, kedua aspek psikologis yang saya katakan tadi, yang ketiga faktor anatomi, fisiologi, dan kesehatan juga diperlukan. Nah, jenis-jenis senamnya dilakukan memberikan keterangan alamiah, mengedepankan aspek bentukan badan, otot, perbuatan berprestasi, dan orientasinya pada kecerdasan dan keadaan batin si anak tersendiri. Nah, kelebihan sistem Austria ini sendiri, sistem Austria memiliki banyak kelebihan, terutama karena sistem ini memperhatikan aspek-aspek pedagogis, fisiologis, dan psikologis anak itu sendiri. Sehingga sistem ini lebih enak dijalankan di era saat ini. Pada bagaimana peranan sistem Austria mempengaruhi perkembangan olahraga di Indonesia. Nah, kita sudah melihat bagaimana ketiga aspek negara tersebut mempengaruhi perkembangan olahraga di masa Orde Baru dan sampai saat ini. Bagaimana perkembangan olahraga sangat memperhatikan perkembangan
perspektif sejarah mempunyai arti dan sosial seperti kepentingan politik, ekonomi, agama, sosial, dan pendidikan. Dan yang terakhir, perkembangan olahraga Indonesia dalam perspektif sejarah merupakan bagian integral kebudayaan manusia dengan penjajahan Belanda ke Indonesia, sehingga menerima pengaruh perkembangan olahraga Jerman, Swedia, dan Austria. Jadi Belanda itu dipengaruhi oleh 3 negara, sistem Jerman, Swedia, dan Austria dibawa oleh Belanda ke Indonesia sehingga menjadi paham-paham yang ada di Indonesia saat ini. Oke, itu saja materi hari ini, bagaimana perkembangan olahraga di Indonesia sehingga kita mengetahui perkembangan olahraga itu sendiri, dan apa yang kita lakukan saat ini adalah memiliki perkembangan yang dilalui oleh Belanda, yang dibawa oleh Belanda yang mempengaruhi 3 negara tersebut. Terima kasih, jumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.